dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan kuliner tradisional yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki makanan khas yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya, kebiasaan masyarakat, dan juga bentuk pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu kuliner tradisional yang masih bertahan dan memiliki nilai budaya yang kuat dapat ditemukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, khususnya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Daerah ini dikenal luas dengan makanan khas berupa tempe mendoan, sebuah olahan tempe yang digoreng setengah matang menggunakan lapisan tepung berbumbu dengan cita rasa yang khas. Fermentasi tempe merupakan bentuk bioteknologi tradisional yang telah lama diterapkan masyarakat Indonesia. Proses fermentasi menyebabkan protein kedelai lebih mudah dicerna, meningkatkan nilai gizi, serta menghasilkan cita rasa yang khas pada tempe. Pemanfaatan tempe sebagai bahan utama mendoan menunjukkan bagaimana masyarakat Banyumas memanfaatkan hasil fermentasi pangan menjadi kuliner tradisional yang tetap bertahan hingga saat ini. Pada proyek ini, kami akan melakukan observasi dan wawancara di salah satu tempat penjualan mendoan di wilayah Purwokerto, Banyumas. Usaha mendoan ini telah dijalankan secara turun-temurun dan menjadi bagian budaya kuliner masyarakat Banyumas. Selain sebagai makanan tradisional, mendoan juga memiliki nilai ekonomi karena masih diproduksi oleh UMKM lokal dan tetap diminati oleh masyarakat hingga sekarang. Melalui observasi ini, kami mengkaji bagaimana proses fermentasi tempe dimanfaatkan dalam pengolahan mendoan, serta bagaimana masyarakat mempertahankan pangan tradisional di tengah perkembangan makanan modern. Tempe merupakan pangan fermentasi tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah berkembang dalam budaya masyarakat Jawa sejak lama. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai menggunakan jamur Rhizopus oligosporus yang membentuk lapisan miselium putih pada permukaan kedelai. Sudah berapa lama Ibu menjual tempe? Udah 20 tahun. Tahun sudah. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu apa aja? Ya, beling yang besar, batu rebus, air beling, dikasih air simulur, apa godongan kemarin itu kan udah gitu. Dikasih. Itulah paginya dicuci sampai bersih. Dan mencuci dari biar bungkus. Terus bagaimana Ibu bisa menentukan kalau tempenya itu sudah matang atau belum? Oh, itu Matangnya kan 4 hari. oh 4 hari. 3 hari aja cuci terus rebus biasa kan ngobrol. Ini kan cucian kemarin rebus sampai makan kan tak ada. Berarti ada warna-warna ciri khas Matang dia putih melas. Oh dia ambil. ada Bu. Jadi ini yang sudah direbus yang mana Bu? Ini Oh ini yang sudah direbus, Iya, ini ini yang mentah. mentah. Ya. Oh, Kayak itu Bu. iya. Oh berarti itu sampai berapa hari, berapa malam Ibu? Semalam. Oh 1 malam. Iya. Nih. Ibu jadikan di Purwokerto itu kan ada khasnya sendiri yang makanan, contohnya tuh mendoan. Jadi itu apa sih alasannya mendoan yang di daerah lain sama di Purwokerto Banyumas
berbeda. Beda. Bedanya itu dari segi apa? Ya caranya ini kan pakai daun di kertas, di dalam ada daun. Ini Berarti yang bedain itu pada daunnya gitu. bisa rasanya. Jadi, yang membedakan tempe mendoan khas Banyumas dengan tempe mendoan yang lain adalah dengan cara pengolahannya yang berbeda. Tempe mendoan khas Banyumas ini diolah menggunakan daun pisang saat menunggu proses fermentasi menggunakan jamur Rhizopus oligosaurusnya. Dan juga tempe mendoan Banyumas ini tidak memakai kunyit saat ia diolah. Terus apa sih Bu alasannya kenapa Ibu masih mempertahankan produksi? Kakaknya caranya bisa balik-balik. Sudah dari dulu ya? Nenek, bisa balik-balik. Nah, di sini ibunya juga sudah menjelaskan ya, kalau ia sudah membuat dan menjual tempe secara turun-temurun. Bahan utama dalam pembuatan mendoan adalah tempe, tepung terigu, daun bawang, daun putih, ketumbar, garam, dan air. Tempe dipilih sebagai bahan utama karena memiliki kandungan protein tinggi hasil fermentasi kedelai. Selama proses fermentasi, jamur Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim protease, amilase, dan lipase yang membantu menguraikan protein, karbohidrat, dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna tubuh. Fermentasi juga membantu mengurangi zat anti gizi pada kedelai seperti asam fitat dan antitripsin. Hal ini menyebabkan tempe menjadi salah satu pangan fungsional tradisional yang memiliki nilai gizi tinggi. Selain itu, penggunaan tempe segar pada mendoan membantu mempertahankan tekstur lembut dan cita rasa khas hasil fermentasi. Proses pembuatan mendoan diawali dengan pembuatan tempe melalui fermentasi kedelai. Kedelai dicuci, direbus, dikupas kulitnya, kemudian dicampur dengan ragi tempe yang mengandung jamur Rhizopus oligosporus. Selama fermentasi berlangsung sekitar 36 hingga 48 jam, jamur membentuk jaringan miselium putih yang mengikat biji kedelai menjadi padat. Aktivitas jamur menghasilkan berbagai enzim yang membantu meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki tekstur tempe. Setelah tempe matang, tempe diiris tipis lalu dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu. Selanjutnya, tempe digoreng dalam waktu singkat hingga menghasilkan tekstur lembut khas mendoan Banyumas. Teknik penggorengan setengah matang ini menunjukkan pengetahuan lokal masyarakat Banyumas dalam mempertahankan tekstur, aroma fermentasi, dan cita rasa khas mendoan. Tempe sebagai bahan utama mendoan memiliki berbagai manfaat karena mengandung protein, vitamin B kompleks, mineral, serta senyawa isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan. Fermentasi menyebabkan protein tempe lebih mudah dicerna dan membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dibandingkan kedelai biasa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah memanfaatkan proses bioteknologi tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Produksi mendoan juga menunjukkan bagaimana masyarakat Banyumas memanfaatkan hasil fermentasi pangan menjadi produk yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Pengetahuan mengenai proses pembuatan tempe dan mendoan diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Di era modern, mendoan mulai dikembangkan dalam bentuk frozen food sebagai inovasi untuk memperpanjang daya simpan dan memperluas pemasaran produk khas Banyumas. Namun, tantangan utama dalam inovasi ini adalah mempertahankan tekstur lembut dan cita rasa khas mendoan setelah proses pembekuan. Melalui pelestarian dan inovasi pangan tradisional seperti mendoan, hubungan antara budaya, biologi, dan pengetahuan lokal masyarakat dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.